Yuk langsung kita dulu hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya. Oke, perkenalkan aku Kak Maul, tentor literasi bahasa Indonesia pada Bimbel malam ini. Nah, sebelumnya Kak Maul minta maaf ya, karena tidak bisa on kamera, karena kalau di on cam gambar sama suaranya agak nge-lag. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Kak Maul off cam dulu ya. Oke, seperti Kak Maul bilang tadi, di malam hari ini kita akan belajar subtes literasi bahasa Indonesia. Nah, setelah kemarin belajar subtes literasi bahasa Inggris, saatnya kita melokal hari ini ya teman-teman. Jadi kita belajar bahasa yang sering kita pakai sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Oke, bentar mau share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Oke, masih loading ya kayaknya. Kalau udah kelihatan, chat aja ya teman-teman di kolom chat Zoom. Kalau udah kelihatan, oke masih loading. Ditunggu sebentar. Oke, apakah udah kelihatan teman-teman? Oke, udah kelihatan ya. Oke, kita hari ini belajar literasi bahasa Indonesia. Jadi di UTBK 2025 ini teman-teman ada dua subtes literasi. Yang pertama literasi bahasa Inggris yang dipelajari kemarin ya. Kemudian di hari ini ada literasi bahasa Indonesia. Jadi ada dua subtes literasi yang nantinya akan kalian kerjakan di UTBK tahun 2025. Oke, kita hari ini belajar yang literasi bahasa Indonesianya. Oke, timeline UTBK SNBT 2025. Nah, pelaksanaan UTBK tanggal 23 April ya teman-teman. Jadi kurang 57 hari lagi. Jadi persiapkan dengan baik dan dengan matang ya. Jangan lupa juga registrasi akun siswa karena itu sangat penting untuk pendaftaran kalian di SNBT 2025 ini. Kalau nggak punya akun siswa, pasti kalian nggak bisa ikut UTBK. Jadi selain belajar, kalian juga harus memperhatikan timeline UTBK SNBT 2025 ini agar nggak ketinggalan dan tidak terlewat ya jadwal-jadwalnya. Oke, nah Kak Mal mau jelasin sedikit sih untuk UTBK 2024 sama UTBK 2025. Nah, ada perbedaan nih, khususnya bagi kalian yang gap year, ternyata di tahun 2024 UTBK-nya itu berubah. Nah, di 2025 ini ada sedikit perubahan. Nah, bisa kalian lihat ya di sini ada beberapa perubahan jumlah durasi sama jumlah soal di tahun 2024 sama 2025. Nih yang Kak Maul kasih warna biru dan warna merah ini terdapat perubahan jumlah soal dan jumlah durasi di tahun 2025 ini. Nah, bisa dilihat di literasi bahasa Indonesia pada tahun 2024 itu jumlah soalnya 25 soal, kemudian waktunya 37,5 menit. Sedangkan di tahun 2025 ini jumlah soalnya berubah lebih banyak ya, jadi 30 soal dan waktunya tentunya ditambah jadi 42,5 menit. Jadi nggak usah khawatir kalau waktunya ditambah, soalnya juga ditambah. Tapi untuk literasi bahasa Inggris yang kemarin diajar sama Kak Anissa, jumlah soalnya masih tetap, tapi waktu pengerjaannya
Jadi 20 menit untuk yang 2025 ini. Jadi untuk literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu kalian harus mengerjakan maksimal sekitar 1 menitan ya untuk satu soal itu. Jadi persiapkan dengan baik dan dengan persiapan yang matang ya untuk mengerjakan soal-soal literasi karena pastinya di soal-soal literasi banyak teks dan banyak sekali bacaan-bacaan yang menguras mata dan menguras energi juga karena tesnya lumayan banyak bacaannya. Oke, nah di materi literasi bahasa Indonesia ini ada 4 teks teman-teman. Jadi ada berapa teks yang nantinya kalian temukan di tes UTBK nanti. Nah, yang pertama ini ada teks umum, yaitu berupa bacaan bergenre inspiratif dan informasi-informasi umum. Kemudian ada teks sastra, nantinya ada teks-teks soal yang bergenre sastra seperti novel gitu, ada potongan-potongan cerita dari sebuah novel gitu. Kemudian ada teks saintek dan teks humaniora. Nah, kedua teks ini bisa masuk teks umum tapi lebih spesifik gitu. Jadi teks saintek biasanya ada teks-teks tentang kesehatan atau tentang sains gitu. Lalu kemudian teks humaniora biasanya ada teks-teks yang tentang sosial, lingkungan gitu. Oke, ubur-ubur ikan lele, ayo belajar UTBK, Le. Udah siap untuk belajar UTBK? Subtes literasi bahasa Indonesia hari ini harus belajar ya teman-teman. Nah ini, bayangin dulu lolos SNBT, nggak hanya dibayangin, tapi kita harus belajar juga. Oke, nah sebelum masuk ke materi dan soal-soal, nah PPT ini nantinya akan di-share ya teman-teman di YouTube-nya UTBK SNBT. Jadi pastikan kalian udah follow semua kan ya YouTube-nya UTBK SNBT. Udah dong ya pastinya. Nanti materinya akan dikirim maksimal paling lambat besok pagi di YouTube-nya UTBK SNBT. Jadi kalian bisa lihat ulang dan pelajari ulang materi-materi hari ini maupun materi-materi yang kemarin. Jadi bisa kalian replay lagi materi-materinya. Dan di latihan soal literasi bahasa Indonesia ini, Kak Maul mempunyai 25 soal yang nantinya juga akan ada pembahasan-pembahasannya. Jadi kita belajar bareng untuk hari ini. Oke, nah di sini langsung ke soal yang pertama ya teman-teman. Ada teks tentang kopi dan untuk mengerjakan literasi bahasa Indonesia ini sebenarnya ada tips dan triknya. Nah, tips dan triknya itu kalian harus langsung lihat apa yang dimau soal. Jadi soalnya apa, kalian harus langsung lihat soalnya, jangan baca teksnya. Karena kalau baca teksnya akan menghabiskan banyak waktu. Walaupun teksnya cuma segini, tapi lumayan menguras waktu kalian. Dan ingat, kalian punya waktu satu soal maksimal 1 menitan untuk mengerjakan. Jadi jangan buang-buang waktu, langsung ke soalnya. Jadi dibaca soalnya. Nah, di sini ada soal berdasarkan teks tersebut, Adi tidak memiliki riwayat penyakit yang berbahaya. Adi mengonsumsi kopi agar tidak cepat mengantuk. Saran apa yang Anda berikan untuk Adi? Nah, di sini pilihan jawabannya ada A, B, C, D, dan E. Kira-kira apa teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Kalau soal ini seperti perumpamaan ya, jadi tidak ada di teks untuk tokoh adinya, tapi dimunculkan di soalnya. Jadi butuh penalaran yang lebih detail lagi. Oke, ada yang jawab C. Oke, ada yang jawab A juga. D, C, ada yang jawab E. Oke, C, D, C, D. Antara C dan D ya kebanyakan jawabannya. Oke,
Langsung kita lihat ke pembahasannya. Nah, pembahasannya itu kita punya beberapa tips juga kan. Jadi kalian ada beberapa tips yang bisa kalian gunakan. Sebentar, kok ada yang coret-coret. Oke, nggak ada yang coret-coret lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, pembahasan yang soal pertama itu juga ada beberapa tips teman-teman. Jadi kalian pakai sistem eliminasi. Jadi misal kalau jawabannya itu A dan benar jawaban A itu, jadi kalian nggak usah lihat di opsi B, C, D, E gitu. Jadi ketika ada salah satu jawaban yang benar, misalnya A, kalian udah nggak usah lihat-lihat opsi jawaban yang lainnya. Jadi langsung beralih ke jawaban yang selanjutnya, yang soal-soal selanjutnya, mohon maaf. Oke, kita lihat yang A terlebih dahulu. Oke, yang A tidak boleh minum kopi karena berbahaya untuk kesehatan. Apakah minum kopi berbahaya? Oke, kita lihat di teks ya. Kopi sebenarnya nggak berbahaya, tapi punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Ada di sini ya. Meningkatkan stamina energi, memperbaiki mood, melancarkan metabolisme, konsentrasi, dan menghalau rasa kantuk. Jadi tidak boleh minum kopi karena berbahaya untuk kesehatan. Enggak ya, salah ya. Oke, kita beralih ke jawaban yang B. Minum kopi secara berlebihan. Apakah boleh minum kopi secara berlebihan walaupun si Adi nggak memiliki riwayat penyakit yang berbahaya? Oke, nah di sini yang udah digaris ini, minum kopi secara berlebihan bahkan menimbulkan gangguan tidur. Jadi jawabannya juga salah ya yang B. Kemudian yang C, minum kopi tidak berlebihan. Apakah betul? Banyak yang jawab C tadi. Oke, kita lihat. Oke, betul ya jawabannya yang C. Minum kopi tidak berlebihan karena Adi juga tidak memiliki riwayat penyakit yang berbahaya dan Adi meminum kopi agar tidak cepat mengantuk. Jadi saran yang bisa kalian berikan untuk Adi adalah minum kopi tidak berlebihan. Oke, selanjutnya ada teks yang baru lagi, tes tentang COVID-19. Langsung ke soalnya, berdasarkan teks bagaimana caranya supaya masyarakat memiliki kesadaran pentingnya menggunakan masker. Nah, di sini ada beberapa opsi pilihannya. Kira-kira yang mana nih? Yang A, yang B, atau yang C, atau yang D, atau yang E? Ini teksnya lumayan pendek ya, jadi tidak menyakitkan mata. Kalau pendek-pendek gampang dipahami. Tapi belum tentu teks yang pendek, soalnya juga pendek teman-teman. Kadang teksnya pendek tapi soalnya susah. Jadi harus berhati-hati juga. Oke, banyak yang jawab C lagi. Oke, C, C. Apakah ada yang jawab D, E, atau A, atau justru B? Apakah kebanyakan jawab C lagi? Oke, ada yang jawab D juga. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Berdasarkan teks, bagaimana caranya supaya masyarakat memiliki kesadaran pentingnya menggunakan masker. Nah, di teks ini langsung kita cari mana paragraf yang ada kata masyarakatnya. Jadi kata kuncinya adalah masyarakat. Langsung kita lihat aja masyarakat ini gimana ya. Nah, di
perkataan letkol bison ini. Apabila ada masyarakat yang tidak memakai masker akan diberi penindakan, meskipun tindakannya tidak terlalu berat, tapi tujuannya untuk memberi efek jera bagi masyarakat. Kalau yang A, jelas salah ya, menunggu kesadaran masyarakat. Yang B, menindak tegas dan diproses hukum. Ini juga salah, karena tidak diproses hukum, walaupun ditindak tegas juga. Kemudian yang C, diberi tindakan untuk memberi efek jera kepada masyarakat yang belum memakai masker. Betul? Nah, betul. Jawabannya C. Diberi penindakan untuk memberi efek jera bagi masyarakat. Oke, banyak yang jawab betul ini. Hebat, keren-keren. Oke, lanjut ya. Soal yang nomor 3. Masih dengan teks yang sama, berdasarkan teks tersebut, apa yang ditekankan oleh Bupati Batang? Kira-kira yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Langsung dicari teman-teman. Bupati Batang itu ada di paragraf keberapa dan kalimat selanjutnya itu apa? Oke, ada yang jawab A, B, oke, A, B. Apakah ada yang jawab D? Kayaknya udah jelas nih yang mana jawabannya ya. Karena ada di paragraf kedua. Oke, kita ke pembahasan. Langsung saja kita cari Bupati Batang ada di paragraf kedua. Nah, paragraf kedua, Bupati Batang, apa yang diomongkan, yang ditekankan, itu penggunaan masker di sarana publik. Berarti jawabannya yang A. Oke, banyak yang benar nih. Oke, lanjut ke soal nomor 4, masih dengan teks yang sama. Berdasarkan teks, apa yang dilakukan Kabupaten Batang dalam menangani masalah penyebaran COVID-19? Nah nih kira-kira yang A, yang B, yang C, atau yang D, atau justru yang E? Bisa dicari nih, Kabupaten Batang, yang mana aja? Ada di paragraf berapa kira-kira? Dan apa yang dilakukan untuk menangani penyebaran COVID-19? Oke, ada yang jawab B. Mendukung strategi dari Bupati Batang. Apakah itu jawabannya? Apakah dari kalian punya jawaban yang lainnya? Oke, kebanyakan jawab B. Apakah ada yang jawab B? Oke, kebanyakan jawab B ya. Nah, kita lihat apakah B adalah jawaban yang benar. Oke, apa yang dilakukan Kabupaten Batang dalam menangani masalah penyebaran COVID-19? Kalau yang A, memajukan Kabupaten Batang, nggak ada ya di teks ya. Kemudian yang B, mendukung strategi dari Bupati Batang Wihaji yang berkeinginan lebih menekankan penggunaan masker di sarana publik. Apakah ada di teks? Oke, ada ya. Berarti jawabannya yang B. Lagi-lagi di paragraf kedua, mendukung strategi dari Bupati Batang Wihaji tersebut. Oke, banyak yang jawab benar ya ini. Curiga nanti UTBK nilainya 700 plus semua ini. Amin.
Oke, beralih ke teks selanjutnya. Ada teks baru lagi nih tentang dana desa. Oke, langsung baca ke soalnya. Setelah membaca artikel tersebut, topik apa yang mungkin dipilih untuk esainya? Nah, ini teksnya nggak ada judulnya ya, jadi kalian menebak-nebak dan seperti menyimpulkan sebenarnya apa yang mungkin dipilih untuk topik esainya. Oke, ini ada beberapa pilihannya. Kira-kira yang mana nih? Yang A, B, atau C, atau D, atau E? Topik apa nih kira-kira yang akan dipilih Adi yang sesuai dengan isi teks tersebut, isi teks ini. Kira-kira tentang apa? Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Variasi ya. A, B, C, D, E. Harus jawab satu ya teman-teman. Oke, banyak yang jawab D, ada yang jawab A. Variasi ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Apakah jawabannya di antara A, B, atau D? Oke, kita ke pembahasan. Nah, sebelum ke pembahasan, kita harus lihat dulu ya, per paragrafnya itu membahas tentang apa. Nah, di paragraf pertama ini membahas tentang undang-undang dan alokasi dana desa. Nah, di sini ada beberapa angka yang membuktikan alokasi dana desanya digunakan untuk apa dan undang-undangnya yang mengatur tentang alokasi dana desa itu apa. Dan di paragraf 2 itu membahas tentang penyalahgunaan dana desa tadi. Kemudian yang di paragraf ketiga sama penyalahgunaannya di tingkat desa dan di beberapa orang juga melakukan korupsi dana desa. Jadi jawabannya yang D, modus penyelewengan dana desa. Jadi kalau yang A, dana desa bagi pembangunan daerah tertinggal, ini kurang tepat karena dana desa bagi pembangunan daerah tertinggal hanya ada di paragraf pertama. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga kurang tepat karena ini hanya membahas tentang paragraf pertama, nggak membahas seluruh paragraf, jadi salah. Kemudian bukti-bukti pemanfaatan dana desa itu juga ada di paragraf satu, hanya ada di paragraf satu aja. Kemudian modus penyelewengan dana desa. Nah, di sini ada di paragraf kedua, ketiga, dan sedikit dibahas juga di paragraf pertama. Jadi topik yang mungkin dipilih Adi untuk esainya adalah modus penyelewengan dana desa. Dia harus mencakup semua paragrafnya atau hanya dua atau dua setengah paragrafnya untuk tipe-tipe soal yang seperti ini ya teman-teman. Oke, beralih ke teks yang selanjutnya. Ada teks tentang keuangan. Kemudian langsung ke soalnya. Berikut ini pernyataan yang tepat berkaitan dengan teks tersebut adalah, nah ini lumayan nih jawabannya banyak-banyak nih. Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D, atau yang E? Pernyataan yang tepat berkaitan dengan teks tersebut adalah, kira-kira yang mana nih? Kalau seperti ini, untuk menghemat waktu, bisa kalian gunakan sistem eliminasi tadi. Jadi yang A ini dicari apakah di teks itu ada atau tidak ada. Apakah yang B ini ada atau tidak ada. Oke, ada jawab apa nih? Oke, yang A. Yang B.
atau yang D? Oke, kebanyakan jawab A ya. Oh, ada jawab B. Antara A dan B nih. Oke, apakah ada yang jawab D? Atau ada yang jawab E? Oke, kebanyakan A dan B. Oke, kita lihat ke pembahasan. Oke, kita pakai sistem eliminasi seperti tadi ya. Oke, yang A, mencari penghasilan tambahan dan keuntungan besar melalui investasi yang memiliki resiko terkecil. Di sini ya, menabung dan berinvestasi setiap bulan. Apakah A yang betul? Salah juga ya teman-teman. Jadi keuntungan besar melalui investasi ini ada di menabung dan berinvestasi setiap bulan. Jadi mencari penghasilan tambahan itu juga salah dan keuntungan besar melalui investasi yang memiliki resiko terkecil juga salah. Adanya berinvestasi setiap bulan dan menabung. Nah, yang resiko terkecil ini nggak ada teman-teman di teks. Jadi salah yang A. Kemudian kita beralih ke B. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menekan pengeluaran kebutuhan yang bersifat prioritas, seperti barang konsumtif. Barang konsumtif. Nah, di sini penghematan yang dilakukan lebih kepada pengeluaran yang bersifat konsumtif. Nggak ada kata-kata prioritas ya. Jadi yang B juga salah. Adanya barang konsumtif tidak menyebutkan bersifat prioritas, tapi sifatnya lebih ke konsumtif. Dan di sini juga tidak ada kata-kata prioritas. Kemudian yang C, mempertimbangkan penggunaan kartu kredit adalah salah satu bentuk penghematan untuk meningkatkan kesejahteraan. Adalah tugasnya manajer. Apakah betul? Nah, salah juga ya. Karena di teks nggak ada yang menyebutkan manajer dan kartu kredit hanya disebutkan di sini. Produk keuangan, kartu kredit, dan jenis kredit lainnya. Nggak ada kata-kata itu tugas manajer, nggak ada ya di sini. Jadi yang C juga salah. Kita beralih ke D. Penyewaan properti, pembuatan karya buku, dan karya seni dapat membantu meningkatkan penghasilan tambahan selain penghasilan dari kerja pasif. Oke, kita cari penyewaan properti, pembuatan karya buku, apakah ada? Oke, ada. Kemudian dapat membantu meningkatkan penghasilan tambahan selain penghasilan dari kerja pasif. Apakah dari kerja pasif? Apakah selain dari kerja pasif? Nah, yang D juga salah ya, karena bukan tambahan selain dari kerja pasif, melainkan dari kerja aktif. Jadi harus membuat penyewaan properti, pembuatan karya buku, dan karya seni yang dapat membantu meningkatkan penghasilan tambahan selain penghasilan dari kerja aktif. Jadi bukan pasif, tapi selain dari kerja aktif. Karena kerja aktif ini adalah kerja yang utama, jadi kita harus mencari penghasilan selain dari kerja aktif. Oke, selanjutnya masih dengan teks yang sama. Soalnya adalah pengelolaan keuangan pribadi yang ditunjukkan siswa sekolah dasar adalah, nah ini juga sedikit ada penalaran ya teman-teman, karena di teks juga tidak ada yang menyebutkan siswa sekolah dasar, jadi harus bermain logika di tipe soal yang seperti ini. Apakah A, B, atau C, atau yang D, atau yang E? Oke, ada yang langsung jawab nih, E. Oke, E, banyak yang E. Oke, apakah yang E menahan untuk membeli barang-barang yang tidak prioritas? Oh, ada juga yang jawab A, B atau E. Oke, ada yang jawab E, masih kecil soalnya. Oke, anak SD pakai kartu kredit.
Apakah memungkinkan anak SD memakai kartu kredit? Oke, jawabannya bervariasi ya, tapi kebanyakan menjawab E. Jadi kita lihat apakah E adalah jawaban yang benar. Oke, kita eliminasi dulu yang A. Yang A membuat anggaran pemasukan dari orang tua. Sebelum itu, sebentar. Nah, di sini. Logikanya di sini ya, teman-teman. Siswa sekolah dasar itu kebanyakan masih bergantung pada orang tua. Jadi, kita harus memprioritaskan logikanya orang tua di sini. Apakah membuat anggaran pemasukan dari orang tua betul? Sebenarnya betul, tapi kurang. Jadi, A ini jawabannya salah. Karena apa? Karena pengeluarannya juga harus dibuat anggarannya. Jadi, selain anggaran pemasukan, harus dibuat juga anggaran pengeluarannya. Tetapi di A ini hanya disebutkan anggaran pemasukannya aja. Jadi yang A salah, karena kurang lengkap sebenarnya jawabannya. Hampir mendekati, tapi kurang tepat. Oke, yang B memiliki kartu kredit yang dikelola secara mandiri. Nah, tadi ada jawab juga, apakah anak SD bisa pakai kartu kredit? Oke, B juga jelas salah ya, karena anak kecil tidak dianjurkan menggunakan kartu kredit. Kemudian yang C memulai investasi untuk mendapatkan keuntungan. Apakah anak SD bisa berinvestasi dengan baik? Oke, salah juga ya, karena anak sekolah masih susah untuk melakukan investasi. Apalagi investasi yang besar-besar dengan uang yang mahal-mahal, anak SD masih belum mampu untuk investasi. Kemudian yang dia menyewakan barang milik orang tua untuk memasukkan. Apakah betul? Nah, salah juga ya, karena hal tersebut tidak baik dilakukan untuk siswa SD. Karena harus ada persetujuan orang tua juga. Jadi nggak bisa asal menyewakan barang milik orang tuanya untuk memasukkan anggaran. Oke, A, B, C, D salah, jadi jawabannya yang E. Langsung aja menahan untuk membeli barang yang tidak prioritas. Nah, ini benar karena kebutuhan siswa sekolah dasar prioritasnya banyak, jadi harus menahan-nahan banget untuk membeli barang-barang yang tidak prioritas, khusus untuk orang tuanya. Oke, banyak yang jawab benar tadi yang E. Oke, masih dengan teks yang sama. Nah, di sini ada ilustrasi juga. Ayu memiliki sebuah kios yang berada tidak jauh dari rumahnya. Tapi Ayu juga aktif bekerja sebagai guru. Nah, penghasilan kios yang dijalankan oleh Ayu itu merupakan penghasilan apa? Nah, bisa kalian cari di paragraf ini. Penghasilan aktif, pasif, bersih, kotor itu apa? Dan nanti bisa menjawab ini. Kira-kira penghasilan kios ini masuk ke kategori penghasilan aktif atau pasif atau dua-duanya aktif pasif atau penghasilan bersih atau penghasilan kotor. Oke, ada yang jawab C. C karena C itu cintawi. Apakah C jawabannya penghasilan pasif? Oke, ada yang jawab A juga. Apakah ada yang jawab D atau E penghasilan kotor? Atau justru dua-duanya penghasilan aktif dan pasif? Untuk penghasilan kios ini masuk mana ya kira-kira? Oke, ada yang jawab B juga. Oke, C. Hanya yang jawab C. Oke, kita lihat apakah C adalah jawaban yang benar. Oke, masuk ke pembahasan. Kita lihat, Ayu punya kios dan aktif bekerja sebagai guru. Nah, aktif bekerja sebagai guru itu masuk penghasilan aktif. Sedangkan memiliki sebuah kios itu penghasilan pasif. Nah, dari mana kok bisa menentukan pasif dan aktifnya? Nah, di teks itu juga ada ini penghasilan dari sumber lain atau biasa disebut pendapatan pasif.
Jadi penghasilan dari sumber lain, Ayu ini punya kios, tapi aktif juga sebagai guru, jadi penghasilan sumber lainnya dari kios. Jadi penghasilan pasif namanya. Oke, banyak betul lagi. Lanjut ke soal yang nomor 9. Berdasarkan teks pendapat, apa yang dikemukakan oleh Robert T. Kiyosaki? Kira-kira apa nih? Langsung dicari nih, mana yang ada Robert T. Kiyosaki-nya. Ada di paragraf berapa ya? Kayaknya udah jelas nih, mana jawabannya. Dan di paragraf ketiga juga ada. Sedikit spill ada di paragraf ketiga. Oke, yang jawab A. Apa ada yang jawab D? Atau justru E? A. Anto, A. Andiwi. Ya, betul. Ada di paragraf ketiga. Tinggal dicari di paragraf ketiga mana ya yang ada Robert T. Kiyosaki. Terus Robertnya itu bilang apa? Oke, banyak yang jawab A. Kita lihat ke pembahasannya. Nah, di paragraf ketiga, Robert T. Kiyosaki. Nah, di sini apa pendapatnya? Berpendapat bahwa orang kaya, orang kelas menengah, dan orang miskin perlu membuat anggaran. Jadi tinggal dicocokkan aja yang mana yang sesuai dengan pendapatnya Robert T. Kiyosaki. Maka yang A, orang kaya, betul. Orang kelas menengah, betul. Dan orang miskin, betul. Perlu membuat anggaran. Nah, juga betul. Jadi jawabannya langsung yang A. Oke, selanjutnya nomor 10. Berdasarkan teks ada beberapa strategi pengelolaan keuangan pribadi. Kira-kira ada berapa? Tinggal dihitung, ada beberapa strategi. Gak jelas banget ya itu. Kira-kira ada berapa nih? Apakah ada 5, ada 7, atau ada 3, atau ada 10? Kira-kira berapa nih? Oke, D-nya ada 4. Oke, kayaknya udah jelas itu jawabannya. Oke, nah ada strategi pertama, strategi kedua, strategi ketiga, strategi keempat. Berarti jawabannya yang D, terdapat 4 strategi. Oke, gimana? Pusing nggak ngelihat teks yang banyak-banyak tadi? Apakah pusing atau enggak? Teksnya lumayan banyak juga ya tadi, dan lumayan ada yang panjang juga dan ada yang pendek juga. Tapi walaupun teksnya panjang, tapi biasanya soalnya itu gampang. Tapi kebalikannya, kalau misalnya teksnya itu pendek, biasanya soalnya yang susah. Oke, rata-rata pendek teksnya. Oke, banyak yang jawab masih aman. Oke, aman ya. Oke, lumayan. Matematika yang lebih pusing. Oh, oke, matematika yang lebih pusing. Berarti ngelihat teks yang kayak tadi nggak seberapa pusing ya. Oke, karena nggak seberapa pusing, kita lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini ada tipe soal yang ada nomor-nomornya, teman-teman. Jadi, selain ada teks yang panjang-panjang tadi, ada juga teks yang bernomor-nomor seperti ini.
Jadi nanti ada soal-soal yang menentukan di kalimat ini. Jadi perlunya ada teks nomor-nomor gini. Nah, di sini soalnya kamu diminta untuk memperbaiki susunan frasa yang relatif, tidak berbahaya, cukup serius, kondisi sangat serius, dan perawatan segera diperlukan. Maaf, ini ada typo yang terdapat pada kalimat 4. Jadi kalian fokusnya ke kalimat 4 aja ya. Nah, di antara pilihan jawaban berikut, perbaikan yang tepat yang mana nih? Yang A, yang B, atau yang C, atau yang D, atau yang E? Yang mana nih? Untuk memperbaiki susunan frasa tersebut. Fokus aja ke kalimat 4. Kira-kira apa yang harus diperbaiki dari frasa-frasa yang ada di kalimat 4? Apakah yang A, yang C, atau yang E, atau yang B, atau yang D? Oke, kebanyakan jawab yang B. Apakah jawab ada yang jawab E? Oke, apakah ada yang jawab E atau yang D? Oke, apa nih jawaban yang terbanyak nih? Apakah yang A, yang B, atau bervariasi jawabannya? Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, langsung kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar yang mana nih? Nah, frasa-frasa yang terdapat pada kalimat 4 itu banyak kesalahannya. Karena apa? Karena kalimatnya itu kurang paralel. Nah, kurang paralel ini maksudnya gimana? Nah, jadi di bahasa Indonesia itu ada struktur paralel. Jadi dalam satu kalimat, satu satu kalimat ya, satu kalimat itu ada struktur paralel dan itu harus dan wajib ada di setiap kalimat. Jadi kata atau klausa dalam satu kalimat yang punya bentuk tata bahasa yang sama. Nah, struktur paralel itu. Nah, jadi di kalimat 4 itu salah karena terdapat frasa-frasa yang kurang paralel. Jadi kita eliminasi dulu jawaban yang A. Yang A ini kebetulannya yang relatif tidak ada bahayanya, cukup serius, sangat serius, dan perawatan segera diperlukan. Nah, ini jawabannya salah yang A. Karena apa? Karena ada kata ini, bahayanya. Nah, nyanya itu siapa? Karena bahayanya. Nya itu menunjukkan kepemilikan biasanya. Jadi kalau ditaruh di sini, jadinya kalimatnya ada banyak kemungkinan penyebab feses berdarah yang relatif tidak ada bahayanya. Tidak ada bahayanya juga salah ya. Karena di sini kalimatnya maknanya itu relatif tidak berbahaya. Jadi nyanya siapa itu juga kurang betul dan kurang paralel juga dengan yang kalimat terakhir. Kemudian yang B, yang relatif tidak berbahaya, cukup serius, sangat serius, dan memerlukan perawatan segera. Nah, yang B sebenarnya jawabannya benar. Jadi cukup paralel juga, tidak mengubah makna kalimat dan tidak mengubah atau mengurangi frasa yang ada di sini, tapi yang dibenahi adalah tata bahasanya. Jadi kalau di sini dan perawatan segera diperlukan, dan pembenarannya ini dibalik ya, jadi memerlukan perawatan segera gitu. Kalau yang C juga salah, karena yang C itu sama seperti soalnya, jadi nggak ada perbaikan sama sekali. Percuma dong,
jadinya yang C itu. Jadi salah total. Kemudian yang D juga sama seperti yang A, tidak ada bahayanya juga, ya nyanya itu siapa, dan di sininya juga beda dan perlu segera dirawat itu juga salah. Kemudian yang E juga salah karena ada bahayanya juga. Oke, teks selanjutnya masih dengan teks yang sama ya ternyata. Nah, di sini ada ilustrasi juga ketika buang air besar, Zainal mendapati bahwa selain hitam dan lembek, fesesnya juga berdarah. Ia menceritakan hal itu dan meminta saran darimu terkait apa yang harus dia lakukan. Nah, sesuai teks tersebut, kamu memberi saran bahwa Zainal perlu segera memeriksakan diri ke dokter. Berikut ini manakah alasan yang mendasari saran tersebut? Kira-kira apa nih? Juga ada ilustrasi, jadi harus bernalar dan berlogika juga. Kira-kira apa ya alasan yang mendasari saran tersebut? Apakah karena A, Jenderal mengalami pendarahan di saluran pencernaan bagian bawah? Apakah yang C, yang E? Dan dicari dulu teman-teman di teks. Kira-kira ada kata kunci apa ya yang bisa menjadi alasan yang dasar untuk saran tersebut? Kira-kira apa nih? Yang mana nih? Yang A, yang D, atau yang E? Oke, ada yang jawab B. Apakah kebanyakan jawab B? Oke, ada yang D juga. Oke, ada yang jawab A? Oke, langsung kita lihat ke jawabannya ya, ke pembahasan. Oke, nah pembahasannya langsung ya, jawabannya adalah C. Jainal mungkin mengalami masalah kesehatan yang serius. Nah, ini alasan yang dasar banget, yaitu mengalami masalah kesehatan yang serius. Jadi kesimpulannya, Zainal mengalami masalah kesehatan yang serius dan harus memeriksakan diri ke dokter. Oke, selanjutnya. Oke, nah di sini ada sikap penulis nih yang ditanyakan pada teks tersebut. Kira-kira apa nih sikap penulis tentang teks tersebut? Apakah sikap penulisnya itu cemas atau justru prihatin atau takut atau waspada atau justru was-was? Yang mana nih? Kira-kira sikap penulis yang tergambar pada teks tersebut. Ini jawabannya juga agak mirip-mirip. Apa nih, teman-teman? Sikap penulis kira-kira yang mana?
Oke, ada yang jawab D, waspada. Waspada tentang apa nih? Ada yang prihatin juga. Oke, yang mana nih? Jawaban yang benar. Apakah A, B, atau C, atau D, atau E? Oke, langsung kita lihat jawabannya ya, karena jawabannya juga bervariasi ke pembahasan. Oke, sikap penulis ternyata jawabannya yang E, was-was. Karena di sini ada kata ini, teman-teman. Fase berdarah tidak boleh dianggap sepele. Jadi, sikap penulis seperti was-was begitu. Karena fesis berdarah nggak boleh dianggap sepele. Dan ketika ada tipe-tipe soal seperti ini, kalian juga harus melihat di teksnya, apakah ada bukti-bukti yang bisa mendukung pilihan kalian. Gitu. Kalau di sini was-was, sudah ada ya bukti pendukungnya. Jadi fase berdarah ini tidak boleh dianggap sepele. Oke, masih dengan teks yang sama, nomor 14, di antara pilihan jawaban berikut, manakah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pada kalimat 7? Oke, yang mana nih? Langsung fokus ke kalimat ke-7. Jika warna darah makin gelap, makin tinggi sumber perdarahannya. Nah, ini juga soal yang agak mengecoh, jadi benar-benar harus teliti ya, teman-teman. Oke, yang mana nih kira-kira? Apakah yang A, yang B, atau yang C, atau yang D, atau yang E? Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, ada yang jawab C juga. B aja. Oke, kita lihat ke pembahasan. Nah, pembahasannya di antara pilihan jawaban berikut, manakah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pada kalimat 7? Nah, kalimat 7 ini, ya, jika warna darah makin gelap, makin tinggi sumber perdarahannya. Lihat mana yang bisa mengungkapkan gagasan kalimat 7? Ternyata yang D. Warna darah yang makin gelap menunjukkan tingginya sumber perdarahan bagian atas. Nah, sumber perdarahan bagian atas ini ada di kalimat sebelumnya, teman-teman. Jadi mengungkapkan gagasan juga, sumber perdarahannya ini lebih didetailkan kalau di jawaban yang D ini. Jadi yang D, kalimat yang bisa mengungkapkan gagasan pada kalimat yang ketujuh. Oke, selanjutnya masih dengan tes yang sama. Nomor 15, mana ungkapan yang paling tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut? Nah, ini juga pakai penalaran dan ada logikanya juga. Ungkapan yang paling tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut. Kira-kira yang mana nih? Yang A, yang B, atau yang C, atau yang D, atau yang E? Kira-kira situasinya yang gimana nih teks tersebut? Oke, pengen jawab A, yang B, yang C, atau yang D? Mau bervariasi ya.
Oke, sebelum pembahasan, sebentar Kak Maul pending sebentar ya, karena ada beberapa urusan sebentar, sekitar 2 menit ya, di pending. Mau ditunggu sebentar ya teman-teman, ada sedikit kendala di Zoom-nya. Sebentar ya, mau ditunggu ya. Oke, Kak mau share screen lagi sebentar. Terima kasih sudah menunggu ya teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat lagi?
Oke, masih loading. Oh, udah. Oke, nggak spill kan jawaban selanjutnya? Oke, tadi kalian banyak yang jawab apa nih? Yang A atau yang D atau yang C? Oke, yang A. Yang B? Udah? Oke, langsung pembahasan aja ya. Oke, pembahasan nomor 15. Ungkapan yang paling tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut. Jawabannya yang A, waspada feses berdarah. Karena sesuai dengan yang soal sebelumnya, yang sikap penulis was-was itu. Dan di sini juga waspada feses berdarah. Nah, di sini buktinya di kalimat yang ketiga. Pasien berdarah perlu menjadi perhatian yang cukup serius. Oke, lanjut ke soal selanjutnya dengan teks yang berbeda. Nah, di sini ada tokohnya teman-teman, yaitu Daun dan Ken. Kayaknya ini dari luar negeri ya namanya. Oke, soalnya meskipun banyak digemari oleh masyarakat, fitur pay letter juga memiliki kekurangan. Berdasarkan teks dan ilustrasi tersebut, manakah yang bukan kekurangan pay letter? Nah, berikut opsi jawabannya. Kira-kira yang mana nih? Yang A, yang B, atau yang C, atau yang D, atau yang E? Yang bukan ya teman-teman, yang bukan kekurangan pay letter. Kira-kira yang mana? Memicu penggunanya untuk berutang? Apakah iya? Atau bisa meningkatkan sifat konsumtif? Nah, di sini cuma satu paragraf, tapi butuh pemahaman yang lebih juga. Oke, ada yang jawab E. Apakah banyak yang jawab E? Oke, ada yang jawab B juga, wih. Antara E dan B ya kebanyakan jawabannya. Oke, langsung ke pembahasan. Manakah yang bukan kekurangan pay letter? Oke, kita eliminasi coba yang A terlebih dahulu. Memicu penggunanya untuk berutang. Apakah iya? Tidak ya teman-teman. Jawaban yang A salah karena memicu penggunanya untuk berutang pay letter ini. Karena tagihannya terlalu banyak ini. Kemudian yang B, apakah bisa meningkatkan sifat konsumtif? Nah, yang B juga salah karena memang pay letter bisa meningkatkan sifat konsumtif. Dan yang C, apakah ada institusi penyelenggara pay letter yang tidak aman? Nah, yang C juga salah karena di teks ini tidak membahas institusinya. Mohon maaf typo ini ya, membahas institusi. Jadi di sini bahas pay letter, bukan bahas institusinya. Jadi juga salah ini yang C. Kemudian berpotensi membuat pembengkakan tagihan pinjaman penggunanya. Apakah ada di teks? Nah, ada juga ya ini. Tabungannya tidak cukup untuk membayarnya. Jadi yang D juga salah. Karena A, B, C, dan D salah, berarti jawaban yang benar yang terakhir tinggal yang E. Oke, E ini bukan kekurangan pay letter karena di sini ya pasti akan dibocorkan penyedia layanan. Sedangkan di sini terdapat kata-kata pasti akan, tidak ya, nggak ada ya. Jadi yang ini, yang E jawabannya yang benar. Jadi bukan kekurangan pay letter. Ada di sini, kalimat ini. Oke, yang selanjutnya ada ilustrasi lagi nih. Manakah saran yang paling tepat untuk diberikan ke Hasan? Nah, teks ini lanjutannya teks yang sebelumnya. Jadi ada lanjutan paragrafnya, tapi beda tokoh. Yang tadi Daun dan Ken, sekarang yang Hasan. Kira-kira apa nih saran yang paling tepat?
Kira-kira yang mana nih? Saran yang paling tepat untuk diberikan kepada Hasan. Apakah yang A, yang B, atau yang C, atau yang D, atau yang E? Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Oke, ada yang jawab C juga. C, E, D, atau B? Mari kita lihat ke pembahasannya. Oke, sesuai ilustrasi tersebut, manakah saran yang paling tepat untuk diberikan kepada Hasan? Nah, kita lihat dulu. Hasan ini ada di paragraf berapa? Ada di paragraf kedua. Nah, kalian harus fokus ke paragraf kedua ini aja ya. Kita eliminasi coba yang A. Belilah laptop yang sesuai jumlah tabungan yang dimiliki dan jangan membeli barang hanya karena keinginan semata. Nah, yang A ini juga salah karena Hasan ini, oke, Hasan ini masih mau menggunakan fitur pay later. Nah, kalau sarannya yang A, nggak usah pakai pay later aja kalau gitu. Tapi di sisi lain Hasan masih ingin menggunakan pay later. Jadi yang A kurang tepat sarannya, kemudian yang B, coba kita lihat sarannya apa. Pelajari semua layanan pay later yang ada agar terhindar dari kebocoran data dan pilihlah limit pinjaman yang terkecil. Limit pinjaman terkecil. Nah, ini juga salah karena ini ya limit pinjaman terkecil. Nah, kita tidak tahu limit pinjaman terkecilnya itu berapa, sedangkan kebutuhannya harganya 15 juta lebih dan itu juga termasuk cukup mahal ya. Jadi saran yang B juga kurang tepat. Kemudian yang C, belilah barang yang sesuai dengan pendapatan dan pilihlah metode pembayaran yang lebih aman. Sama seperti yang saran A, sarannya ya nggak usah pakai paylater aja kalau gitu. Padahal di sisi lain Hasan juga masih mau pakai paylater. Tapi sarannya menyarankan Hasan untuk nggak usah pakai paylater. Jadi juga salah ya yang C. Kemudian yang D, batasi penggunaan paylater yang sesuai dengan pendapatan dan teruslah menabung untuk membayar tagihannya. Apakah D yang betul? Oke, D jawabannya betul. Batasi penggunaan paylater yang sesuai dengan pendapatan. Jadi di sisi lain Hasan masih mau menggunakan paylater, jadi sarannya kita batasi penggunaan paylater dan terus menabung untuk membayar tagihannya. Jadi nggak disarankan untuk pakai limit pinjaman yang terkecil atau nggak usah pakai paylater juga, tapi kita memberikan saran agar si Hasan masih menggunakan paylater dan saran agar Hasan terus menabung. Gitu ya. Oke, yang E juga salah karena tidak menjamin aman juga. Karena kebocoran data juga tidak menjamin institusi itu bertanggung jawab. Oke, nomor 18. Nah, ini lumayan panjang ya teksnya. Jadi, ada beberapa paragraf. Tapi di soalnya itu kalian harus fokus ke paragraf kedua. Paragraf kedua, nah ini pilihan teksnya. Apa permasalahan utama yang kira-kira dibahas pada paragraf kedua? Sebab terjangnya Cipto Mangunkusumo atau pendirian Inggris Party oleh Cipto Mangunkusumo atau perjalanan hidup. Langsung fokus ke kalimat, sorry, paragraf kedua ya. Paragraf kedua kira-kira membahas apa? Dan permasalahan utamanya apa? Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Oke, C. Berapa yang jawab A? Oke, banyak yang jawab E. Oke, kita lihat pembahasan.
Oke, fokus ke paragraf kedua aja. Nah, paragraf kedua ini menceritakan tentang sepak terjang Cipto Mangunkusumo dalam Indicts Party. Nah, buktinya di mana? Nah, buktinya di beberapa kalimat-kalimat awalnya di paragraf kedua itu menceritakan tentang Pak Cipto itu di sini. Nah, berjalannya Cipto dan pendiri Indicts Party. Terus di sini juga Cipto lagi, dan di sini juga beliau kembali menjalani pembuangan beliau. Berarti beliau itu Cipto ini ya. Jadi kebanyakan tentang sepak terjangnya Cipto dalam mendirikan Indicts Party di sini. Oke, soal selanjutnya nomor 19. Nah, di paragraf ketiga, kita beralih ke paragraf ketiga. Hanya fokus ke paragraf ketiga aja ya. Nah, dalam surat yang dikirimkan Cipto Mangunkusumo ke majalah Nasionale Komentaren terdapat kalimat yang berbunyi, sekarang kita lebih baik, tolong lawan kita itu Holland. Apakah maksud kalimat tersebut? Nah, silakan dicari yang berbunyi sekarang kita titik-titik itu. Maksud kalimatnya apa? Apakah empati terhadap kondisi Belanda atau mendukung demokrasi atau berasumsi bahwa Belanda membutuhkan bantuan Indonesia? Langsung fokus saja ya ke paragraf ketiga. Ya, ada yang sudah jawab nih. Dan jawab apa nih? A. Oke. Dan jawaban lainnya? Oke. B. A. D. Oke, bervariasi ya jawabannya. Oke, langsung kita ke pembahasan. Oke, pembahasannya sesuai paragraf ketiga. Kita tandai dulu paragraf ketiga. Tadi kalimatnya apa? Sekarang kita lebih baik. Dicari di mana kira-kira? Jadi kalimat terakhir. Nah ini. Sekarang kita lebih baik. Tolong lawan kita itu. Holland. Nah ini. Apa maksud kalimat tersebut? Berarti kalau ada kalimat seperti ini, antara melihat setelahnya atau melihat sebelumnya. Kalimat sebelumnya. Nah kalimat setelahnya, eh, Cipto ini diajak sebagai orang tua yang pikun, apakah ada di opsi-opsi ini? Nggak ada ya. Oke, berarti kita beralih ke kalimat yang sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya itu ada kata demokrasi, teman-teman. Nah, demokrasi di sini. Apakah di sini ada kata demokrasi? Ada di jawaban yang mana? Oke, jawaban yang D. Gitu ya, cara tipsnya biar cepet. Jadi antara kalimat setelahnya dan kalimat sebelumnya dilihat juga, dieliminasi juga. Tapi eliminasinya dengan eliminasi yang lumayan cepet. Jadi nggak usah satu-satu, tapi dilihat kira-kira ada nggak ya kata diajak ini atau kata pikun ini ada nggak di jawabannya. Kalau nggak ada berarti pindah ke kalimat yang sebelumnya. Oke, kita beralih ke nomor 20. Manakah pernyataan yang tepat terkait Cipto Mangunkusumo berdasarkan teks di atas? Mana nih? Kalau soal seperti ini berarti jawabannya harus dieliminasi. Yang A, dukung Belanda tapi menentang fasisme, apakah ada di teks? Kalau misal tidak ada, beralih ke B. Kalau B tidak ada, beralih ke C. Kalau C tidak ada, ke D. Kalau D tidak ada, berarti jawaban terakhirnya adalah E. Oke, baik yang jawab B. A, B. Oke, kita langsung pembahasan ya. Ke pembahasan, kita eliminasi dulu yang A. Cipto mendukung Belanda. Apakah ada di teks ini? Mendukung Belanda.
Oh, ternyata ada di sini, bantu pemerintah Belanda. Tapi menentang fasisme Jepang ketika masuk ke Hindia Belanda. Ada apa enggak ya, kira-kira? Oh, ternyata ada juga menentang fasisme Jepang. Jadi, nomor 20 jawaban yang benar adalah yang A. Karena sudah ada di sini, di teksnya, di paragraf terakhir. Oke, soal selanjutnya masih dengan teks yang sebelumnya ini ya teman-teman. Tapi Kak Maul potong, cukup di paragraf pertama aja. Ada kalimat seperti ini. Nah, kalimat yang memiliki pola yang sama dengan salah satu kalimat di sini, kira-kira apa nih? Ini juga butuh penalaran karena di teks tidak ada dan butuh pengetahuan juga tentang subjek, predikat, objek, dan pelengkap atau keterangan. Jadi pengetahuan kalian tentang materi tersebut dipakai di sini. Oke, apakah yang A, yang B, atau yang C? Oke, udah banyak yang jawab nih. Oke, bervariasi juga ya. Ada yang B, ada yang C. Oke, kita langsung ke pembahasan. Oke, kalimat pertama itu bunyinya ini ya. Cipto Mangunkusumo merupakan seorang dokter lulusan sekolah Dokter Bumi Putra Stovia. Nah, pola kalimat ini kalau misalnya kita bedah satu-satu itu jadinya gini. Cipto Mangunkusumo itu subjek, merupakan itu termasuk ke kopula atau biasa disebut verba perakit. Nah, verba perakit ini biasanya contohnya itu kalimat mohon maaf, kata ialah adalah merupakan gitu ya. Kemudian seorang dokter lulusan sekolah dokter Bumi Putra itu masuk ke keterangan pekerjaan. Jadi kalau dibedah satu-satu, pola kalimatnya adalah seperti ini. Nah, tinggal cari nih yang mana yang kira-kira sesuai dengan kalimat seperti ini. Polanya sama seperti ini. Tinggal cari aja. Yang punya kopula, yang mana aja. Yang punya kopula cuma jawaban yang C. Ini adalah. Jadi tinggal dilihat aja mana kalimat-kalimat yang punya kopula dan cuma satu yang punya kopula jadi ini adalah ini. Adalah seorang dokter kini sedang sakit keras. Oke, nomor 22, paragraf keempat. Ada kesalahan sehingga perlu diperbaiki. Kira-kira mana nih yang sekiranya salah? Kalimat yang salah atau kata yang salah di paragraf keempat. Oke, yang mana nih? Apakah harus mengganti antifasis atau mengganti tetapi atau mengganti komitmen atau mengganti kata mengembuskan atau kata nafas? Oke, udah menjawab juga. Kita langsung ke pembahasan. Apakah jawaban kalian benar? Oke, kita eliminasi dulu yang A. Menulis kata antifasis. Antifasis pada kalimat ketiga menjadi antispasi fasis. Nah, kalau kalian cari di Wikipedia atau Google, antifasisme ini tulisannya digabung, teman-teman. Jadi nggak ada spasi ya. Jadi kata antifasis ini udah benar, jadi nggak usah diganti-ganti lagi. Berarti jawaban yang A, jawaban yang salah.
karena udah nggak usah diganti lagi antifasis ini, udah beneran. Kemudian yang B mengganti tetapi juga pada kalimat kedua menjadi melainkan juga. Yang B juga salah karena sama aja ya, melainkan juga itu juga sinonim, jadi nggak perlu diganti juga. Kemudian yang C mengganti komitmen pada kalimat ketiga menjadi tanggung jawab. Nah, komitmen ini juga sinonimnya adalah tanggung jawab, jadi tidak usah diganti. Masih ada kesalahan-kesalahan yang lain, jadi komitmen ini nggak usah diganti. Oke, yang D menulis kata mengembuskan pada kalimat kelima menjadi menghembuskan. Apakah betul? Kita cek ke KBBI. Kalau kalian punya KBBI atau di Google bisa buka KBBI. Nah, di sini udah mau lu screenshot. Nah, kata mengembuskan itu sudah betul. Jadi nggak pakai H ya. Pakainya itu langsung E. Jadi hanya itu lenyap. Nah, di sini mengembuskan. Nah, ini di KBBI. Kemudian yang E, menulis kata nafas pada kalimat kelima menjadi napas. Coba cek di KBBI, apakah kata nafas itu harus diubah. Nah, di sini ya, bentuk tidak baku itu nafas. Jadi, harus diubah menjadi napas. Jadi, yang betul adalah yang E. Karena napas itu pakai F, salah, tidak bakunya. Jadi, yang bakunya adalah pakai P. Jadi, perlu diingat-ingat. Oke, selanjutnya nomor 23, kalimat ketiga paragraf pertama. Nah, ini cuplikannya, potongannya. Mana nih yang paling tepat untuk menggantikan kata penghargaan? Kira-kira yang mana nih? Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Ya, langsung ke pembahasan ya. Pembahasannya untuk menggantikan kata penghargaan. Itu yang benar adalah yang C, yang penghormatan ya. Nah, ini alasan-alasannya kenapa nggak diganti prestasi? Karena prestasi itu biasanya merupakan pencapaian, jadi bukan sesuatu yang diberikan, sedangkan penghargaan itu sesuatu yang diberikan kan. Kemudian hadiah, hadiah juga tidak sesuai karena bukan materi. Kemudian yang D, pengakuan lebih ke bentuk penerimaan sosial. Bukan itu juga. Kemudian pujian, kalau pujian itu lebih bersifat lisan. Jadi penghargaan ini kan bisa sifatnya lisan, juga bisa sifatnya tulisan gitu. Yang betul adalah lebih ke penghormatan. Kemudian nomor 24 masih sama seperti teks sebelumnya, tapi ini pakai analogi peribahasa. Jadi pengetahuan kalian tentang peribahasa dipakai dalam soal-soal seperti ini. Jadi rajin-rajin banyak membaca peribahasa agar tahu ini artinya apa, gitu ya. Jadi selain membaca teks, selain memahami bacaan, kalian juga harus punya pengetahuan tentang peribahasa juga. Agar tidak gambling juga ketika menjawab ya. Karena tidak tahu artinya akhirnya menggambling. Jangan seperti itu. Oke, udah banyak yang jawab nih. Kayaknya yang banyak yang jawab ini udah tahu nih arti-artinya nih. Udah familiar ya. Oke, langsung kita ke pembahasan. Jawaban yang benar adalah A. Walau seribu anjing menyalak, gunung takkan runtuh. Nah, artinya ini. Seorang tetap teguh pada pendiriannya meskipun banyak rintangan. Nah, sesuai dengan karakter Pak Cipto di sini, tadi beliau tetap teguh pendirian meskipun banyak
rintangan dari Belanda maupun dari Jepang. Kemudian kalau yang B, itu artinya seseorang yang mencelakakan orang lain, dia juga ikut celaka, nggak sesuai ya dengan sikapnya Pak Cipto, karena Pak Cipto ini baik. Kemudian yang C, menghormati adat istiadat, enggak juga. Kemudian yang D, menyambut hari dengan semangat dan bekerja keras. Kemudian yang E, artinya itu ujung-ujungnya sendiri yang menanggung akibatnya. Jadi ini bisa dibuat pengetahuan ya teman-teman dan informasi peribahasa-peribahasa seperti ini untuk diketahui artinya agar tidak salah saat menjawab. Oke, yang terakhir ada teks lagi nih. Teks tentang kearifan lokal dan tsunami. Kira-kira mana nih? Soalnya tentang pernyataan yang sesuai dan bukti. Disuruh mencari bukti juga nih. Kira-kira mana nih jawabannya? Oke, mana nih jawabannya? Oke, langsung pembahasan ya, karena waktunya juga udah mau habis. Nah, bahasannya, nah ini nomor 25, kita cari dulu penggunaan syair semong ini ada di paragraf berapa? Ada di paragraf pertama. Nah ini, untuk menghadapi bencana tsunami menggunakan syair tentang semong. Nah, untuk efektivitas penggunaannya dan dampaknya itu ada di sini. Jumlah korban jiwa yang kehilangan nyawa di pulau itu hanya 6 orang. Jadi tinggal dicari mana yang kira-kira sesuai dengan yang di garis-garis ini. Oke, jawabannya yang C ya. Walaupun tsunami memberikan dampak yang dahsyat, nah penggunaan syair semong ini bisa menekan jumlah korban jiwa yang meninggal hanya berjumlah 6 jiwa. Oke, karena waktunya udah habis 20.30. Sekian untuk literasi bahasa Indonesia kali ini bersama Kak Maul. Semoga kalian bisa mengerjakan UTBK dengan lancar dan mendapatkan skor UTBK yang sesuai dengan harapan kalian dan ekspektasi kalian dan bisa masuk ke PTN-PTN impian kalian. Amin. Oke, sekian dulu literasi bahasa Indonesia bersama Kak Maul. Mohon maaf jika tadi ada beberapa kendala ya dan beberapa koreksi typo-typo. Kak Maul tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Oke, PPT-nya ada di YouTube-nya UTBK SNBT ya. Nanti bisa dicek di situ. Maksimal dikirim pagi besok. Jadi bisa melihat tayangan ulangnya di sana. Oke, terima kasih semuanya.